Pendamping Sosial PKH Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Di sini saya akan mempraktekkan kepada KPM saya bagaimana memanfaatkan jamban sehat dan lebih tepatnya menjelaskan kriteria jamban sehat. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Sekarang kita akan belajar tentang memanfaatkan jamban sehat atau bagaimana kriteria jamban sehat. Oke. Sekarang Ibu, saya memiliki contoh jamban. Jamban di sini ada beberapa kriteria. Namun sebelum saya menjelaskan kriteria jamban, saya menjelaskan apa pengertian jamban. Jamban itu adalah tempat pembuangan kotoran atau tinja. Dalam bahasa daerah Nias, tempat pembuangan kotoran zui dalam bahasa daerah Nias. Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana atau seperti apa kriteria jamban sehat. Kriteria jamban sehat itu ada 8 kriterianya, yaitu salah satunya tersedia sabun, air dan alat pembersih di sekitar pembuangan. Nah, di sini ada sabun. Fungsi sabun adalah untuk mencuci tangan setelah pembuangan, setelah selesai membuang air besar. Kemudian ada air berfungsi untuk mengalirkan atau membersihkan sekitar WC. Kemudian ada alat pembersih. Alat pembersih ini biar WC tetap bersih dan terjaga dari berbagai kuman penyakit. Oke, keduanya adanya dinding dan atap pelindung. Dinding ini berfungsi agar kotoran tidak mencemari udara atau tidak menjadi polusi di sekeliling. Makanya WC itu tidak boleh ditaruh di sembarang tempat atau di udara terbuka. Nah, kemudian ada pelindungnya di atas atau atap yang berfungsi untuk melindungi WC dari udara yang keluar sehingga tidak mencemari udara atau polusi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian lantainya kedap air atau miring ke arah pembuangan. Ini maksudnya ketika kita membuat sebuah WC harus tersedia tempat aliran air biar airnya tidak kedap atau dalam bahasa Nias tidak tertahan atau tetahan di danau, jadi mengalir terus dan tidak menyebabkan airnya menutupi lubang WC. Kemudian kotoran atau tinja tertutup. Maksudnya adalah setelah kita membuang air besar, tentu kita menyiram dengan air dan itu tidak mencemari udara. Itu adalah salah satu kriterianya. Kemudian kriteria kelima, jarak 10-15 meter dari sumber air. Ini maksudnya biar tempat pembuangan kotoran dan air bersih memiliki jarak biar airnya tidak tercemar dengan kotoran. Nah, itu maksudnya. Keenam, lantai dan jamban dibersihkan. Setelah pembuangan, lantainya dan jambannya dibersihkan. Makanya tadi dalam WC itu tersedia alat pembersih. Kita bersihkan biar WC-nya tidak lalatnya tidak masuk ataupun baunya tidak mencemari ruangan begitu. Selanjutnya ketujuh ada ventilasi udara. Ventilasi udara berfungsi agar udara dalam WC itu tidak pengap atau tidak tertutup sehingga menyebabkan bau kalau udaranya tidak keluar. Jadi ventilasi itu dipasang biar WC atau jambannya lebih sehat. Kemudian kedelapan, penerangan yang cukup. Penerangan yang cukup itu maksudnya adanya pencahayaan atau ketika pada malam hari ataupun ketika kita membersihkan toilet tetap terlihat mana yang perlu dibersihkan. Makanya penerangan yang cukup itu penting pada jamban sehat. Mengerti Ibu-ibu? Mengerti. Oke, sekarang Ibu ada pertanyaan tentang jamban sehat? Tidak. Sowanofu Ibu-ibu?
No, jadi di sini juga saya akan menjelaskan gambar WC yang sehat. Badana ibu, so badaat WC si ni kategori ke ia sebagai WC yang sehat. Di sini so toilet atau tempat pembuangan ini bentuk WC duduk, WC jongkok, dan ini ada air di sebelahnya, ada air untuk berfungsi sebagai pembersih atau menyiram ketika setelah selesai pembuangan. Dan ini ada lantainya lebih miring, jadi lantainya biar airnya tidak pengap di sini. Kemudian cara untuk memanfaatkan WC ini tentu dengan menjaga WC ini dengan kriteria tadi. Kita tetap membersihkan, memberikan penerangan yang cukup. Nah, itu salah satu kriteria yang sudah saya jelaskan. Dan semoga ibu-ibu di rumah masing-masing selalu menjaga kebersihan jamban atau WC di rumah. Begitu ibu-ibu, mengerti? Mengerti. Baik, kalau masih ada pertanyaan, Naswa Novu silakan. Bisa ibu-ibu? Silakan bertanya ibu-ibu. Tidak ada. Oh, sudah mengerti semua. Saya yakin kalau di rumah ibu-ibu semua sudah ada WC masing-masing dan kita tidak melakukan pembuangan di tempat terbuka atau di sembarang tempat, karena sekarang kita selalu diarahkan atau berikan informasi bagaimana cara merawat atau memanfaatkan jamban sehat. Kalau kita tidak memiliki jamban di rumah, tentu ada jamban umum atau WC umum yang bisa kita manfaatkan. Yang penting di sini kita tidak boleh membuang kotoran atau BAB sembarangan di udara terbuka. Begitu ibu-ibu, mengerti kita semua? Jadi sekian penjelasan saya tentang cara memanfaatkan jamban sehat, dan kriteria jamban sehat tadi sudah kita jelaskan 8 kriterianya. Dan semoga modul ini memberikan manfaat kepada ibu-ibu KPM dan terlebih bagi diri kita sendiri bagaimana memanfaatkan jamban sehat. Demikian, selamat malam, terima kasih.